Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha kelas 4C SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masih akan mempelajari materi yang ada di tema 8 dan kita akan masuk ke subtema 2 yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Ini adalah Siti. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Yang pertama, Siti menunjukkan foto simbol Tugu Yogyakarta. Tugu Jogja yang merupakan salah satu ikon utama Yogyakarta. Tugu Jogja ini berada tepat di tengah perempatan antara Jalan Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan AM Sangaji, dan Jalan Diponegoro. Dengan berbagai sejarah yang melatar belakanginya, Tugu Jogja juga menjadi ikon sejarah bagi kota Jogja. Yang kedua, ada tempat wisata Candi Prambanan. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO. Candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah komplek gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisata dari seluruh dunia. Ada upacara adat Grebeg Maulud. Grebeg Maulud diadakan untuk merayakan dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada akhir parade gunungan yang merupakan tumpukan makanan yang menyerupai gunung yang selalu menjadi ciri khas dalam upacara Grebeg dibawa keluar dari ruangan. Selanjutnya ada transportasi yang khas sekali di Jogja yaitu andong. Andong merupakan alat transportasi tradisional di Jawa, khususnya di Jogja. Sejarah andong ini tidak bisa lepas dari keberadaan Raja-Raja Mataram yang mempunyai kendaraan khusus yaitu kereta yang ditarik oleh kuda dengan hiasan sedemikian rupa yang disebut Kereta Kencono. Di Keraton Yogyakarta masih banyak kereta kerajaan yang disimpan di Museum Roto Jogja. Selain Yogyakarta, masih banyak sekali keunikan dari daerah-daerah lain. Di antaranya kita lihat. Di Bandung ini ada Gedung Sate. Gedung Sate ini dengan ciri khasnya merupakan ornamen tusuk sate pada menara sentralnya. Telah lama menjadi penanda kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat, tetapi juga seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Ada juga Pantai Losari. Pantai Losari ini adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Jarak Pantai Losari dari Bandar Udara Internasional Hasanuddin kurang lebih 20 km dan akan memakan waktu sekitar 30 menit jika melalui jalan tol Insinyur Sutami. Nah, ini yang sudah tidak asing lagi, sudah pernah kita bahas, ada rumah adat Honai. Honai adalah rumah adat dari Papua.
pada khususnya di bagian pegunungan. Papua terkenal dengan budayanya yang beraneka ragam dan bahkan sebagian dari masyarakatnya masih memegang kuat kebudayaannya. Rumah Honai memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Dinding rumah terbuat dari kayu yang disusun berdiri memiliki satu pintu pendek dan tidak berjendela. Tingginya 2-5 meter yang jika dilihat dari udara terlihat seperti jamur. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah masjid, namanya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah sebuah masjid yang terletak di pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid Raya Baitur Rahman adalah simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Yang selanjutnya ada Tugu Sura dan Buaya. Tugu Sura Buaya ini Tugu buaya yang sedang bertarung dengan ikan hiu. Ini sangat lekat dengan identitas dan asal muasal nama Surabaya. Legendanya sangat menarik. Ikan hiu, sura, dan buaya adalah hewan yang sama-sama kuat, ganas, dan mereka bertarung satu sama lain. Akhirnya mereka pun berbagi wilayah kekuasaan. Patung sura dan buaya yang paling terkenal ada di depan Kebun Binatang Surabaya. Inilah yang menjadi landmark bahkan lambang kota. Banyak wisatawan yang berfoto-foto bersama patung landmark ini. Nah, ini ada di Lampung, namanya Menara Siger. Menara Siger ialah ikonnya Provinsi Lampung, diambil dari siger yaitu topi adat pengantin wanita Lampung ya. Tuh, dari kejauhan terlihat ini seperti topi khas dari Lampung. Bangunan ini merupakan karya arsitek asli Lampung yaitu Insinyur Haji Ansori Jausal. Pembangunan menara ini dimulai sejak tahun 2005 menghabiskan biaya 15 miliar. Nah, itu tadi beberapa keunikan yang ada di daerah kita di Indonesia. Nah, tadi sudah Ibu bahas ada 6 keunikan yang ada di Indonesia. Silahkan kalian tulis di halaman 33 LKS-nya. Di situ ada gambarnya, silahkan kalian jodohkan dengan kota yang ada di atasnya. Tinggal ditulis, tadi jawabannya sudah kita bahas ya. Itu hanya tinggal menyalin saja. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan itu adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan itu terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan ini diceritakan dalam sebuah cerita yang populer di Yogyakarta. Cerita tersebut berjudul Roro Jonggrang. Nah, kita baca ceritanya ada di LKS halaman 34. Cerita tentang Roro Jonggrang. Alkisah, zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang bernama Prambanan. Di bawah pimpinan Prabu Baka, rakyat hidup damai dan serba kecukupan. Sementara di tempat lain ada juga kerajaan besar, yaitu Kerajaan Pengging. Raja di Kerajaan Pengging terkenal sombong dan haus kekuasaan. Kerajaan Pengging juga memiliki seorang satria yang bernama Bandung Bondowoso. Pada suatu hari, Raja Kerajaan Pengging memerintahkan Bandung Bondowoso untuk menaklukkan Kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso pun menyiapkan pasukannya. Setiba di Kerajaan Prambanan, Bandung Bondowoso segera menyerang istana. Prabu Baka tewas dalam serangan tersebut. Kerajaan Prambanan telah takluk. Untuk sementara, Bandung Bondowoso memerintah Kerajaan Prambanan. Saat itu, Bandung Bondowoso melihat putri Prabu Baka yang bernama Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso terpesona oleh kecantikannya. Bandung Bondowoso kemudian melamar Roro Jonggrang.
Namun, Roro Jonggrang membenci Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayahnya. Oleh karena itu, Roro Jonggrang mengajukan syarat kepada Bandung Bondowoso. Buatkan aku 1000 candi dan 2 sumur dalam waktu 1 malam. Jika berhasil, aku terima lamaranmu, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Syarat tersebut diterima. Bandung Bondowoso segera mengeluarkan kesaktiannya. Dipanggillah para jin untuk membantunya. Dalam waktu singkat, Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan persyaratan tersebut. Roro Jonggrang menjadi cemas. Oleh karena itu, Roro Jonggrang memanggil para dayang untuk membakar jerami, menabuh lesung, dan menyebarkan wewangian. Para dayang segera melaksanakan perintahnya. Ayam yang mendengar suara lesung segera berkokok karena mengira hari sudah pagi. Para jin juga pergi menghilang karena melihat langit berwarna merah dan mengira hari sudah pagi. Padahal langit merah berasal dari api pembakaran jerami. Bandung Bondowoso pun terpaksa melanjutkan pekerjaannya seorang diri. Hingga pagi yang sebenarnya pekerjaan Bandung Bondowoso belum selesai. 1 patung belum dibuat. Mengetahui hal itu, Roro Jonggrang mendekati Bandung Bondowoso dan menyatakan tidak bersedia menerima pinangannya. Bandung Bondowoso kemudian mengetahui bahwa Roro Jonggrang berbuat curang. Oleh karena itu, dia menjadi kesal dan marah. Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang. "Kamu curang, aku kutuk kamu menjadi patung," teriak Bandung Bondowoso. Tiba-tiba tubuh Roro Jonggrang mengeras. Ia berubah menjadi patung. Sejak saat itu, Candi Prambanan sering disebut sebagai Candi Roro Jonggrang. Nah, itulah cerita asal muasal terjadinya Candi Prambanan. Dan cerita ini merupakan cerita fiksi atau cerita yang hanya hayalan dan cerita hanya untuk hiburan yang dibuat oleh penulisnya. Nah, sekarang coba kita jawab beberapa pertanyaan yang ada di halaman 35 LKS. Silakan langsung ditulis, tinggal disalin. Kita bahas bersama-sama jawabannya. Yang pertama, siapa saja yang terdapat dalam cerita Roro Jonggrang? Ada Roro Jonggrang, ada Bandung Bondowoso, dan juga Prabu Baka. Ya. Nah, yang kedua, apa persyaratan Roro Jonggrang pada Bandung Bondowoso? Yaitu membuatkan 1000 candi dan 2 sumur dalam waktu 1 malam. Yang ketiga, bagaimana tanggapan Bandung Bondowoso saat tahu taktik Roro Jonggrang? Kesal dan marah. Yang keempat, apa amanat yang terdapat dalam cerita Roro Jonggrang? Amanatnya yaitu kita harus mentaati atau menepati sebuah janji yang sudah kita janjikan kepada seseorang dan tidak berbuat curang. Yang kelima, bagaimana karakter dari tiap tokohnya? Bandung Bondowoso kejam, pantang menyerah. Roro Jonggrang baik, sayang kepada orang tua. Meskipun dia berbohong ya, tapi itu berbohong karena dia sayang sama orang tuanya, tidak ingin menikah dengan orang yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Yang kedua ada juga Prabu Baka ya, yang sifatnya itu bijak ya, sehingga kerajaannya rakyat yang ada di bawah pemerintahannya itu hidup makmur dan berkecukupan. Nah, selanjutnya kembali kepada cerita Siti tadi ya. Saat Siti berwisata ke candi, Siti ini melihat seorang petugas kebersihan sedang membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambarnya nih. Ada dua orang petugas kebersihan yang sedang membersihkan area Candi Prambanan dengan mendorong sebuah gerobak. Nah, dengan melihat gambar tadi, ingatkah kalian tentang gaya? Apakah petugas kebersihan pada gambar tersebut melakukan gaya? Ya, kedua petugas ini melakukan gaya karena petugas kebersihan tersebut melakukan gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan gerobak sampah ini menjadi bergerak.
Nah, kita lihat di sini, ini juga ada beberapa gambar. Nanti Ibu akan bahas beberapa gambar. Ini juga Ibu membahas yang ada di LKS di halaman 36. Silahkan dibuka dulu LKS-nya, halaman 36. Ini bisa sekalian juga diisi di buku LKS-nya sambil kita bahas bersama-sama ya. Nah, halaman 36. Sudah dibuka? Oke. Yang nomor pertama itu ada gambar seorang anak yang sedang bermain sepeda. Apa yang menghentikan benda bergerak? Jika kamu bersepeda, kemudian ada kucing melintas, kamu akan spontan menekan apa? Menekan rem. Nah, rem sepeda ini akan memberikan gaya hambat pada sepeda. Sehingga roda sepeda akan berhenti berputar dan mengakibatkan sepeda berhenti. Gaya yang terjadi pada peristiwa ini adalah gaya gesek. Ya, ini sudah pernah dibahas sebelumnya juga. Gambar yang kedua, ini di nomor yang kedua, lihat gambarnya, diperhatikan ya. Ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar mobil mogok yang didorong oleh 1 orang. Yang kedua gambar mobil mogok yang didorong oleh 5 orang. Dan yang ketiga ada gambar mobil mogok yang didorong oleh 10 orang. Mobil manakah yang lebih cepat bergerak? Mobil mogok yang didorong oleh 10 orang ini akan lebih cepat bergerak dibandingkan dengan mobil yang didorong oleh 5 orang. Mobil yang didorong oleh 5 orang akan lebih cepat bergerak dibandingkan dengan mobil yang didorong oleh 1 orang. Semakin banyak orang yang mendorong, maka semakin besar gaya yang diberikan. Semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin cepat pula benda itu bergerak. Nah, gaya yang terjadi pada peristiwa di atas adalah gaya otot. Apakah gaya dapat mengubah arah gerakan benda? Nah, kita lihat nih buktinya ya. Ini bisa ya, gaya ini dapat mengubah arah gerak benda. Saat bermain kasti nih, seseorang akan memukul bola dengan pemukul. Pertama, bola dilempar lawan ke arah pemukulnya ya. Lalu setelah bola itu dipukul, maka bola itu menjadi berbeda arah sesuai dengan arah ayunan dari si pemukulnya. Nah, pukulan ini merupakan bentuk gaya. Peristiwa memukul bola kasti menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerakan benda. Nah, jadi gaya ini dapat memengaruhi gerak benda. Hal-hal yang dapat memengaruhi ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah bukti atau beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, ini gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya nih, ya. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika bola yang diam lalu kita tendang, bukan tending, ini salah ngetiknya nih. Contohnya ketika bola yang diam lalu kita tendang bolanya, maka bola itu akan bergerak. Betul ya, terbayang ya, atau boleh dicoba. Nah, itu yang membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kalau tadi diam menjadi bergerak, sekarang dari bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Contohnya ketika sepeda yang sedang berjalan, ya, lalu kita rem sepedanya, maka sepeda itu akan berhenti. Yang ketiga, ada gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya ketika ibu memotong kue dengan pisau, maka kuenya akan berubah bentuk dari bulat menjadi bentuknya berpotong-potong ya. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Oh, tunggu sebentar. Ibu ingat ini, takut pusing kalian, yang nomor 3, ya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Selain tadi contoh ketika memotong kue dengan pisau, ibu beri satu contoh lagi ya. Contoh lain misalnya botol aqua, ya, botol kemasan minuman mineral. Ketika kalian injak botolnya, ya, berubah bentuk tidak? Berubah bentuk ya. Nah, itu juga salah satu contoh membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya ketika bermain voli, kita memukul bolanya ke arah lawan, lalu lawan itu memukul kembali ke arah kita. Itu membuktikan bahwa ketika ada gaya,
Ini dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, silahkan sekarang kerjakan secara mandiri. Ya, kalau tadi tugas yang sebelumnya itu kita bahas bersama-sama. Yang ini yang di LKS Quadra halaman 37 bagian B dan aktivitas 4. Silahkan kerjakan sendiri. Nah, ini ditulis langsung di LKS-nya kalau yang punya. Kalau yang tidak punya silahkan tulis di buku tulis. Ini silahkan dikirimkan ke Ibu seperti biasa paling lambat jam 9 malam. Dan untuk yang tidak punya, ini Ibu lampirkan juga nanti soalnya ya. Selamat belajar, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam untuk ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.